Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai merancang dan menyusun alat evaluasi dari mata kuliah pendidikan IPS kelas rendah. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang terdiri dari Yuliana Wulandari, Siti Aiza, Aulia Faradita, Johanna Meli Agustin, dan Alfa Sulihati. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Jadi, evaluasi adalah merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang bervariasi dari yang cepat, sedang, dan lambat. Sebelum mengevaluasi, hal perlu diperhatikan adalah prinsip evaluasi, manfaat evaluasi, syarat melakukan evaluasi, dan tujuan melakukan evaluasi. Namun, sekarang ini guru kurang memperhatikan hal tersebut, serta banyak dijumpai guru yang manipulasi nilai siswa. Akibat dari manipulasi tersebut, nilai akan berdampak buruk bagi siswanya. Jadi, untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan tes-tes dengan standar-standar tertentu sesuai dengan perkembangannya. Maka dari itu, bagi seorang pendidik harus mengetahui bagaimana cara atau teknik-teknik yang baik untuk mengevaluasi anak didiknya. Sejauh mana pencapaian siswa dalam mengevaluasi materi yang disampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Johanna Meli Agustin. Setelah pengertian evaluasi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penilaian. Yang pertama yaitu adalah mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memberikan pemeriksaan, penskoran, dan penilaian. Yang kedua yaitu mampu membandingkan teknik yang ada dalam dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan dunia pendidikan. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kelemahan dan kelebihan dari tiap teknik. Yang keempat yaitu adalah mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memperoleh dan memberikan nilai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Yuliana Wulandari, yaitu mengenai pengertian penilaian acuan norma. Ada beberapa pendapat tentang pengertian penilaian acuan norma, yaitu 1. Acuan norma merupakan elemen pilihan yang memberikan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar sehingga acuan tersebut tidak terpisah dalam penerapan standar. Data dokumen normatif yang diacu dalam standar yang sangat diperlukan dalam penerapan standar. Yang kedua yaitu pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan mengacu pada norma atau kelompok. Cara ini dikenal dengan penilaian acuan norma atau PAN. Yang ketiga yaitu PAN adalah nilai sekelompok peserta didik atau siswa dalam suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada tingkat penugasan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai mengacu pada peroleh nilai di kelompok itu. Yang keempat yaitu penilaian acuan norma PAN, yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi, dalam hal ini, prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok dipakai sebagai dasar penilaian. Dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada nama kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Faradita. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif.
Berikut ini beberapa ciri dari penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya yaitu penilaian acuan normatif digunakan apabila kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam komunitasnya seperti di dalam kelas, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Artinya yaitu selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan atau kebutuhan pada waktu tersebut. Yang ketiga yaitu nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan peserta didik dan komunitasnya. Yang keempat yaitu penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Yang kelima yaitu penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa Sulihatin. C. Penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga criterion evaluation. PAP merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa akan dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Melalui PAP, berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Perbedaan hasil tes akhir dengan tes awal merupakan petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aiza. D. Persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma PAN dan penilaian acuan patokan PAP. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan mempunyai beberapa persamaan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Yang kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur mempresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang keempat, keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang kelima, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes keterangan, tes penampilan, dan keterampilan. Keenam, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan realibitasnya. Ketujuh, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Perbedaan kedua penilaian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh peserta tes. Yang ketiga, penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Penilaian acuan patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Yang terakhir, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei. Penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan
bisa membantu kalian dalam memahami materi mengenai merancang dan menyusun alat evaluasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.